kita semakin bertambah usia, makin menyadari bahwa kita sebagai orang dewasa itu butuh piknik juga. Penat dengan kegiatan sehari-hari, yang kerja juga mungkin banyak pressure ya di tempat kerja. Kalau yang di rumah aja kayak aku ini juga bosan melaksanakan rutinitas yang sama setiap hari selalu berulang. Makanya sekali-kali butuh pergi keluar rumah. Ini aku mau healing ke pantai, namanya Pantai Gading Purba. Cukup dekat dari tempat tinggalku. Ini lokasinya di Wonogiri. Kalau ada yang tanya, lah emang di Wonogiri ada pantai selain area Pantai Nampu dan lain-lain? Ada. Ini pantainya di waduk, jadi hanya sekedar nama saja. Pantai Gading Purba. Lokasinya sendiri di pinggir Waduk Gajah Mungkur. Sebuah tempat wisata yang cikal bakalnya adalah warung makan atau restoran. Ini teman-teman yang suka lihat di TikTok atau Instagram, akhir-akhir ini banyak berseliweran di FYP. Orang-orang berkunjung ke sini. Kalau dari pertama kali masuk itu kelihatan menarik karena kita harus menuruni tangga terlebih dahulu dan banyak batu-batu besar yang mengapit tangga tersebut. Anak-anak atau lansia harap pelan-pelan ya, takutnya kepleset karena lumayan curam. Nah, ini aku kira flying fox, ternyata keranjang untuk mungkin distribusi bahan makanan untuk naik ataupun turun. Lokasinya ada di jalan utama sebelum pintu masuk Waduk Gajah Mungkur, di deretan warung makan atau resto-resto. Mudah diakses dengan kendaraan pribadi, tapi teman-teman yang dari luar kota atau dari kota Solo bisa naik kereta Bratara Krishna, nanti turun di stasiun Wonogiri, lalu dilanjutkan naik ojek online atau charter angkutan umum biar bisa diantar jemput. Nah, yang suka mancing silahkan peralatannya dibawa, silahkan mancing sepuasnya, boleh tanpa HTM, tanpa bayar lagi, gratis karena ini waduk milik bersama. Nanti judulnya Papa Mancing Mama Healing. Untuk kalian yang bingung mau duduk di mana, jangan buru-buru, keliling dulu aja. Menelusuri dari ujung ke ujung biar menemukan tempat duduk yang pas. Nah, anak muda tuh sukanya duduk di sini. Di kayak minibar gitu ya, tempat duduknya berderet. Karena bisa langsung melihat air yang mirip dengan laut lepas. Untuk rombongan rata-rata duduknya di lesehan karena kan bisa beramai-ramai, bisa lebih leluasa bercengkrama. Rumah yang ada di tengah-tengah merupakan kasir, tempat pesan makanan, bayar sekaligus dapur. Nah, musolanya juga strategis. Teman-teman bisa sholat di sini. Area wudhu ada di samping. Kamar mandinya juga banyak. Di atas, di parkiran ada, di dekat musola ada, terus di ujung juga ada. Sayangnya agak pesing, mungkin lebih baik kalau lebih sering dibersihkan. Untuk teman-teman yang mau naik kapal silahkan, biayanya 150.000 dengan kapasitas maksimal 5 orang untuk 2 kali putaran. Ini waduknya lumayan luas loh, jadi secara durasi lumayan lama juga. Biasanya kalau mau naik kapal itu harus masuk ke dalam waduk, jadi bayar HTM Waduk Gajah Mungkur. Nah, tapi di sini di restonya pun juga bisa. Kalau di resto yang lain rata-rata letaknya itu di atas tebing, nggak ada akses langsung masuk mendekat di waduk. Mungkin ini jadi salah satu poin plus di sini. Selain sebagai destinasi wisata, teman-teman yang bekerja di instansi tertentu bisa meeting atau outbound di sini karena ada bangunan yang cukup besar, bisa menampung banyak orang, dan di bagian tengah tersedia area
lumayan lapang. Kalau ada mainan anak seperti ayunan, perosotan, dan lain-lain, pasti lebih seru lagi. Nanti orang tuanya bisa bercengkrama dengan leluasa dan anaknya juga nggak bosan. Tapi selain itu, daya tariknya memang lebih ke mancing dan menikmati pemandangan sih. Kalau kesini cuma setengah jam, cuma sebentar, itu aku rasa kurang puas ya. Pasti berjam-jam betah ngobrol sama keluarga atau temen, ditemani angin sepoi-sepoi dan suasana yang menyenangkan. Untuk makanan didominasi olahan ikan seperti ikan goreng, bakar, pepes, gulai, dan lain sebagainya. Memang nggak banyak pilihan ya, karena di area waduk itu rata-rata menunya ya hanya seperti itu. Harganya terjangkau, aku makan 2 orang habis sekitar 70-an ribu. Satu kali makan berat 20-an ribu. Minumannya juga banyak yang masih di bawah 10 ribu. Dari segi rasa lumayan, bukan yang sangat spesial atau bahkan yang gak enak ya, jadi standar saja. Tapi untuk ikan gorengnya mungkin berbeda dengan ekspektasiku. Aku berharap ikan yang langsung digoreng tanpa tepung atau tepungnya dipakaikan sebagai kremes saja. Tapi yang gambar yang aku share tadi itu beda ya. Bener-bener ikan digoreng terus dikasih tepung lagi. Selain mereview tempat wisata, mari sedikit belajar tentang sejarahnya. Waduk Gajah Mungkur ini merupakan bendungan buatan pemerintah, bukan danau alami. Dibangun tahun 70 sampai 80-an. Tujuannya sebagai tempat penyimpanan air sehingga daerah hilir Sungai Bengawan Solo aman dari banjir, serta saat musim kemarau memiliki cadangan air sebagai irigasi persawahan. Saat musim kemarau, ketika airnya menyusut, beberapa bagian kelihatan dasarnya. Ada bekas bangunan, jalan, bahkan makam. Dulu, warga yang rumahnya termasuk dalam area ini diungsikan atau ditransmigrasikan secara permanen keluar Pulau Jawa. Aku sangat mengapresiasi tempat ini karena terawat dengan baik, bersih, banyak keran untuk cuci tangan, gak perlu berjalan jauh. Kemudian yang perlu diperhatikan mengenai cuaca, karena ini di musim penghujan, silahkan memilih waktu yang diprediksi tidak turun hujan. Namanya outdoor, beresiko ya. Hujan deras itu soalnya sering diikuti dengan angin besar dan petir. Mungkin agak bahaya. Nah, kalau cuaca cerah dan terang seperti ini, kita bisa menikmati segala fasilitas dengan maksimal, makan pun juga lebih tenang. Jam operasionalnya buka pukul 8 hingga 6 sore. Cukup pagi untuk tempat sekelas resto. Namun memang tutup lebih awal ya. Kalau yang lain kan mungkin jam 10 baru tutup. Soalnya kalau malam mungkin agak serem, gelap, dan mau lihat apa danaunya nggak kelihatan. Mendingan sore hari atau pagi hari. Kenapa aku semangat banget ke sini? Selain tempatnya baru, aksesnya juga gampang. Kalau di Solo kota atau Jogja, rata-rata kan macet ya. Banyak orang yang berduyun-duyun ke sana. Kalau di Wonogiri ini relatif masih longgar banget. Paling kalau macet itu di momen tertentu kayak Lebaran. Selain itu tergolong aman, lancar, bisa ngebut, bisa sampai tujuan dengan cepat. Pulang dari sini misalnya nggak kesorean dan masih punya banyak waktu, mampir ke Pasar Wonogiri. Di sana menjual berbagai macam makanan ringan kayak oleh-oleh khas Solo, mete, keripik tempe. Harganya terjangkau dan masih stok baru, dijamin masih enak.
Semoga semakin banyak orang yang tahu kalau di Solo Raya itu wisatanya nggak cuma di kotanya aja, di kota sekelilingnya kayak Wonogiri, Karanganyar, itu juga banyak tempat yang menarik untuk dikunjungi. Apalagi didukung dengan kemudahan transportasi umum. Perlu diingat, yang namanya tempat wisata atau restoran pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Aku mencoba menyampaikan review yang jujur, tidak hanya mengunggulkan sisi kelebihannya saja, tapi ku sampaikan kekurangannya supaya teman-teman ada bayangan, tidak berekspektasi tinggi atau mungkin bisa berjaga-jaga apabila ada hal yang tidak sesuai bayangan. Kemudian aku mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton. Senang sekali channelku followersnya meningkat sedikit demi sedikit. Banyak yang mulai nonton karena jujur kalau yang nonton sedikit itu jadi males banget. Semoga aku tetap semangat ya untuk mereview tempat-tempat selanjutnya. Bye-bye.